Ada jenis ketakutan yang tidak muncul saat lampu dimatikan, tapi saat pagi datang dan dunia terlihat normal. Kang Asep, nama samaran, duduk di teras rumahnya seperti orang yang baru pulang dari tempat yang tak ingin diingat. Rokok di jarinya menyala lalu padam karena tangannya gemetar halus. Tatapannya tidak benar-benar menatap halaman, seperti sedang menahan satu gambar yang masih hidup di kejauhan. Di sela sunyi, ia seperti masih mendengar angin gunung yang tipis, dingin, dan menusuk. Asep itu porter, orang yang terbiasa memanggul 40 kilo tanpa mengeluh. Baginya, nyeri bahu dan lutut adalah bahasa harian. Tapi kali ini, ia bicara tentang beban lain. Beban tak kasat mata yang menempel di tengkuk, membuat leher berat dan napas seperti dipotong separuh. Sensasinya bukan capek, bukan kram. Lebih mirip ada sesuatu yang duduk diam di punggungnya dan menekan pelan, konsisten, sampai pikirannya ikut sesak. Ada kilasan yang selalu memecah fokusnya, tenda yang robek dari dalam, robekannya kasar seperti dicakar panik. Malam di Pelawangan Sembalun itu badai meronta, tali-tali tenda menjerit, kabut terasa seperti tangan basah yang mencari celah. Lalu muncul suara yang sulit ia jelaskan, tawa yang bunyinya mirip tangisan tertahan, dekat sekali, seolah tepat di samping telinga. Itu cuma sepotong adegan tanpa urutan, tapi cukup membuat perutnya mual setiap kali teringat. Bagi pendaki baru, Rinjani adalah jalur, puncak, dan foto. Bagi porter, Rinjani adalah rumah yang punya aturan tak tertulis. Asep tumbuh dengan cerita tentang Dewi Anjani dan para penjaga yang tidak suka diperlakukan seperti hiasan legenda. Ada nasihat lama, jangan melihat apa yang tidak ingin dilihat, jangan mendengar apa yang tidak ditujukan padamu. Biasanya itu menjaga orang tetap selamat, tapi malam itu terasa seperti peringatan yang datang terlambat. Pesanan terakhirnya datang dari rombongan tamu Jakarta, 7 orang, jumlah ganjil yang membuat porter senior menghela napas. Logistiknya berlebihan, seolah mereka menutup rasa takut dengan barang. Seorang porter tua sempat berbisik agar Asep menolak. Firasatnya tidak enak. Asep mengangguk sopan, lalu tetap menerima karena kebutuhan tidak mengenal kata nanti. Ada anak di rumah, ada dapur yang harus menyala, dan uang sering lebih keras suaranya daripada intuisi. Mereka berangkat lewat Sembalun dalam cuaca cerah, panas, dan berdebu. Para tamu masih bercanda, masih memotret, masih merasa semuanya aman. Asep berjalan dengan keranjang rotan di punggung, mendengar napasnya sendiri bercampur gesekan tali dan bunyi sepatu. Di bawah kecerahan itu, ada nada rendah yang tidak terdengar jelas tapi terasa, seperti droning yang membuat sinar matahari tampak palsu. Langkah demi langkah, jalur terasa seperti lorong yang pelan-pelan menutup pintunya. Di pos 1, saat mereka berhenti istirahat, Asep melakukan kebiasaan lama, menghitung kepala 1 sampai 7 sesuai daftar. Tapi di tepi bayang pohon, matanya menangkap satu sosok lain, berdiri diam, tidak ikut duduk, tidak ikut bicara, hanya gelap yang pas di antara batang-batang. Asep menelan ludah, menghitung ulang, dan angka 8 muncul lagi. Ia mengedip sedetik, sosok itu lenyap, menyisakan bayang yang sama tapi terasa berbeda,
seperti ada tempat kosong yang baru ditinggalkan. Seiring langkah naik meninggalkan pos 1, karakter rombongan mulai terbuka pelan-pelan. Ada yang terus mengeluh soal sinyal hilang, ada yang tertawa keras seolah gunung adalah taman kota. Seorang pria berbicara paling lantang, meremehkan jalur, menyebut cerita mistis sebagai bumbu untuk turis. Di sisi lain, ada satu pendaki wanita yang wajahnya pucat, jalannya melambat, tapi setiap kali ditanya ia selalu bilang baik-baik saja. Asep tahu bahasa tubuh itu, tapi memilih diam karena di gunung tidak semua kebenaran mau didengar. Bagi Asep, perjalanan ini bukan soal pemandangan, tapi ritme tubuh. Napas diatur, langkah dijaga, beban di punggung harus seimbang. Bunyi keranjang rotan beradu dengan barang di dalamnya, gesekan tali di bahu, dan suara sepatu boot karet menghantam tanah kering jadi musik monoton yang menguras tenaga. Keringat mengalir, punggung panas, tapi yang paling terasa justru keheningan panjang di antara suara-suara itu, seolah hutan sedang menahan napas dan menunggu sesuatu. Saat mendekati pos 2 dan pos 3, cuaca berubah tanpa peringatan. Kabut turun cepat, bukan kabut tipis yang biasa, tapi kabut basah yang lengket di kulit dan berbau tanah anyir. Jarak pandang menyempit, rombongan terpecah tanpa sadar. Suara jadi teredam, seolah ada kapas tebal di udara. Asep beberapa kali menoleh ke belakang, memastikan jumlah orang masih sama, tapi setiap kali kabut menelan pandangan, muncul rasa tidak nyaman, seperti ada mata lain yang ikut menghitung. Di salah satu tikungan jalur, Asep melihat sisa sesajen lama di pinggir jalan, daun pisang menghitam, bunga layu, dan abu yang sudah bercampur tanah. Tidak ada yang memperhatikan selain dia. Dengan gerakan cepat dan hormat, Asep merapikannya sedikit, sekadar menggeser agar tidak terinjak, bukan ritual, hanya permisi. Hatinya merasa lebih tenang setelah itu, walau ia tidak tahu kenapa ketenangan itu justru terasa seperti jeda sebelum sesuatu yang lebih berat. Beberapa ratus meter setelahnya, Asep mendengar suara kecil yang tidak cocok dengan suasana. Lonceng, kecil, nyaring, ritmis. Awalnya ia pikir dari pendaki lain atau hewan, tapi arah suara itu dari semak yang tidak ada jalur, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu mengikuti langkah kakinya. Saat Asep berhenti, lonceng berhenti. Saat ia jalan lagi, bunyinya ikut bergerak. Ia menelan ludah, mempercepat langkah, dan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Semakin naik, beban di punggung Asep terasa berubah. Bukan berat yang biasa, tapi berat yang menekan ke bawah, seperti ada bobot hidup yang menempel di atas carrier. Pikirannya mencoba rasional, mungkin tali kendor, mungkin otot mulai kejang. Tapi sensasinya terlalu spesifik, seperti ada tubuh kecil yang duduk diam, membuat napasnya pendek dan lehernya kaku. Asep tidak bicara, karena menyebutnya terasa seperti mengakuinya. Menjelang senja, mereka tiba di Plawangan Sembalun. Langit berubah warna jadi ungu memar, angin dingin mulai menggigit. Area camp terlihat ramai oleh tenda-tenda lain, suara orang bercampur, tapi anehnya Asep merasa sepi. Matanya tertarik ke satu tenda di ujung tebing. Berdiri rapi tapi sunyi, tidak ada lampu, tidak ada suara. Entah kenapa, Asep merasa tenda itu sedang menunggu, bukan untuk dihuni, tapi untuk diingat. Malam turun pelan di Plawangan, dan rutinitas kecil
jadi satu-satunya pegangan agar tetap merasa normal. Kompor portable menyala, bunyinya mendesis tipis. Aroma kopi dan mie instan menyebar, menciptakan lingkaran hangat di tengah udara dingin. Asep bergerak otomatis, membagi tugas, menuang air, mengecek tali tenda. Tapi setiap kali matanya menembus batas cahaya lampu, ia melihat kegelapan yang terlalu pekat, seperti tidak memantulkan apapun. Bukan gelap biasa, melainkan gelap yang terasa padat, seolah berdiri diam sambil mengamati mereka dari luar lingkaran cahaya. Saat membagikan jatah makan ke tenda tamu, Asep mengalami kejadian yang membuat langkahnya tertahan. Di salah satu tenda, ia melihat seorang tamu duduk membelakangi pintu, menghadap sudut kain tenda, diam kaku, tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya siluet punggung yang tegang. Asep memanggil pelan, tidak ada jawaban. Ia mengira orang itu sedang melamun. Beberapa menit kemudian, saat Asep kembali membawa kopi, orang yang sama sedang tertawa di tengah lingkaran teman-temannya, bercanda seolah tidak pernah duduk sendirian. Asep tidak bertanya, karena pertanyaan itu terasa berbahaya. Angin malam mulai naik dari arah danau Segara Anak. Di sela desirnya, Asep menangkap bunyi lain, samar, terputus-putus, seperti nada gamelan yang dimainkan jauh di bawah. Bagi pendaki awam, itu hanya angin yang bermain di tebing, tapi bagi Porter, suara itu punya makna lain. Pasar sedang buka. Asep merasakan dadanya mengencang, karena bunyi itu tidak datang sendiri, selalu diikuti rasa seolah gunung sedang ramai oleh sesuatu yang tidak terlihat mata. Kelelahan akhirnya menyeret Asep ke tidur ayam. Dalam kondisi setengah sadar, ia bermimpi tendanya dikelilingi orang-orang berpakaian pendaki lama, model jaket dan tas tahun 90-an. Wajah mereka pucat, kotor oleh lumpur, mata kosong tanpa sorot. Mereka tidak bicara, hanya berdiri rapat, lalu serentak mengangkat tangan, menunjuk ke satu arah, ke puncak. Tidak ada ancaman dalam gerakan itu, justru terlalu tenang, dan ketenangan itulah yang membuat mimpi itu terasa salah. Asep terbangun mendadak oleh suara yang sangat pelan. ZIPP, sleting tenda ditarik perlahan, seperti tidak ingin terdengar. Ia mengira itu rekannya yang hendak keluar buang air kecil. Tapi tidak ada bayangan yang bergerak. Sleting terus terbuka sendiri, dan dari celah itu, kabut putih merayap masuk. Dinginnya langsung menggigit kulit. Asep menahan napas. Jantungnya berdentam, karena kabut itu tidak terbawa angin. Ia masuk seperti punya niat. Dengan perasaan tidak enak, Asep keluar sebentar untuk mengecek logistik. Di dekat tenda tamu, ia melihat sosok berdiri membelakangi, mengenakan jaket merah kusam. Warnanya aneh, seperti merah yang sudah lama disimpan di tanah. Asep menegur sopan, bertanya apakah orang itu belum tidur. Sosok itu bergerak perlahan, memutar lehernya dengan gerakan patah-patah yang tidak wajar, seperti engsel berkarat dipaksa berputar. Napas Asep tercekat di tenggorokan. Saat wajah itu menghadapnya, Asep sadar ada yang salah. Jaket merah itu model lama, tidak pernah ia lihat lagi di jalur Rinjani. Wajah sosok itu tidak benar-benar ada, hanya cekungan gelap tanpa bentuk. Bau belerang menyengat tiba-tiba. Asep menutup mata membaca doa secepat yang ia bisa. Ketika ia membuka mata kembali, sosok itu hilang,
menyisakan tanah lembab dengan jejak kaki basah yang tidak menuju kemanapun. Pukul 2 pagi, pelawangan terbangun oleh persiapan summit attack. Lampu headlamp menyala satu persatu, napas pendaki berubah jadi asap tipis. Udara dingin menusuk tulang, dan angin membuat kain tenda bergetar seperti kulit yang merinding. Asep seharusnya tinggal menjaga tenda itu SOP Porter, tapi firasatnya menolak diam. Bayangan pendaki wanita yang sejak siang terlihat tidak beres terus muncul di kepalanya. Ada rasa bersalah yang menekan, seolah jika ia tidak ikut, sesuatu yang buruk akan terjadi. Melawan logika, Asep mengikat sepatu dan memutuskan menyusul, melanggar aturan yang selama ini ia pegang. Medan letter E menyambut dengan pasir longgar yang menyiksa. Setiap langkah maju, tubuh melorot setengahnya ke bawah, membuat napas terengah. Di sela gesekan pasir dan sepatu, muncul suara lain, pelan, berlapis, seperti bisikan yang diseret angin. Awalnya tidak jelas, hanya desis. Lalu suara itu mulai membentuk kata, memanggil nama Asep, bukan nama panggilan, tapi nama lengkap yang jarang dipakai siapapun. Dadanya terasa runtuh karena tidak ada satupun tamu yang tahu nama itu. Di tengah tanjakan, Asep melihat salah satu tamu tertinggal, duduk di atas batu besar, bahunya turun, kepalanya menunduk. Tanpa pikir panjang, Asep mendekat untuk menolong. Saat tangannya menyentuh bahu orang itu, tubuh tersebut berbalik cepat. Wajahnya menyeringai lebar, mulutnya terbuka sampai hampir ke telinga, matanya kosong seperti lubang. Dalam satu gerakan, sosok itu menjatuhkan diri ke jurang di samping jalur. Asep berteriak sekuat tenaga, suara paniknya terpotong angin. Tangan kasar menepuk pundaknya dari belakang. Asep tersentak dan hampir jatuh. Di hadapannya berdiri porter lain, wajahnya pucat diterpa lampu headlamp. Tidak ada jurang dengan tubuh jatuh, tidak ada tamu yang hilang, yang ada hanya batu kosong. Porter itu menatap Asep lama, suaranya bergetar saat bertanya kepada siapa Asep barusan berteriak. Pertanyaan itu membuat perut Asep melilit, karena ia sendiri tidak yakin dengan apa yang baru saja ia lihat. Kabut turun mendadak, tebal dan dingin, menelan jalur dalam hitungan detik. Jarak pandang hilang total, lampu headlamp hanya memantul putih tanpa arah. Suara angin berubah, bukan lagi hembusan, melainkan jeritan panjang, seolah ribuan mulut berteriak bersamaan. Asep berjalan tanpa orientasi, jalur yang ia hafal di luar kepala lenyap seperti diputar balik. Setiap langkah terasa salah, setiap arah terasa menjauhkan dari rombongan. Ia sadar sedang dipisahkan, bukan oleh jarak, tapi oleh sesuatu yang lebih licik. Di dalam kabut itu, Asep bertemu barisan pendaki. Mereka berjalan rapi, tanpa suara, tanpa lampu. Kaki mereka tidak menapak tanah, melayang beberapa senti di atas pasir. Wajah-wajah pucat tertunduk, bibir membiru, mata kosong seperti sudah lama tidak dipakai. Salah satu dari mereka menoleh sedikit dan berbisik pelan, mengajak Asep pulang. Kata pulang terdengar hangat, menenangkan, seperti janji tidur panjang setelah lelah seumur hidup. Asep melangkah mendekat tanpa sadar. Rasa dingin di tubuhnya hilang, digantikan hangat yang memabukkan. Beban di punggung terasa ringan, pikirannya tenang, seolah semua masalah selesai di sini. Bibir jurang sudah dekat, tapi justru terasa aman. Di detik itu,
Asep sadar betapa manisnya ajakan tersebut, betapa mudahnya menyerah. Dan justru di sanalah teror mencapai bentuknya yang paling jujur, ketika kematian terasa seperti solusi. Suara itu datang tiba-tiba, memecah hangat palsu yang membius pikirannya. Teriakan burung, tajam dan keras, seperti dicabik dari langit gelap. Asep tersentak, tubuhnya kaku, napasnya tersedak. Ia sadar kakinya tinggal satu langkah lagi dari bibir kawah mati. Di bawah sana bukan gelap, tapi kekosongan yang seolah menunggu. Saat ia mundur terpincang, barisan pendaki gaib itu berhenti serentak. Kepala mereka terangkat bersamaan, dan untuk pertama kalinya, Asep melihat wajah-wajah itu menatapnya penuh amarah, seperti sesuatu yang mainannya direbut di detik terakhir. Tanpa berpikir lagi, Asep berbalik dan berlari. Bukan lari seperti di jalan datar, tapi lari putus asa di pasir yang menghisap tenaga. Setiap langkah terasa sia-sia, pasir merosot, lutut bergetar, paru-parunya seperti terbakar. Di belakangnya terdengar suara langkah kaki yang banyak, teratur, cepat, seperti pasukan yang bergerak serempak. Suara napas mereka bercampur dengan desir angin, menciptakan irama kacau yang menekan telinga dan pikiran. Asep tidak berani menoleh, karena ia tahu sekali melihat ke belakang, kakinya mungkin berhenti. Dalam kepanikan, Asep melihat celah gelap di sisi jalur, ceruk batu yang cukup untuk satu tubuh. Ia menjatuhkan diri masuk ke sana, punggungnya menghantam dinding dingin. Nafasnya terengah, dadanya sakit, dunia terasa menyempit. Di luar, suara langkah berhenti, berganti sunyi yang menyesakkan. Dengan tangan gemetar, Asep menyalakan korek gas. Nyala api kecil menerangi dinding ceruk, dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat tengkuknya mati rasa. Dinding batu itu penuh coretan nama manusia ratusan, bertumpuk. Ada yang ditulis rapi, ada yang seperti dicakar, beberapa disertai tanggal, beberapa hanya inisial. Asep mengenali beberapa nama yang pernah ia dengar sebagai cerita duka di base camp, pendaki yang tidak pernah turun. Api korek bergetar, bayangan huruf-huruf itu seolah bergerak. Di ruang sempit itu, Asep sadar ia tidak sedang bersembunyi di tempat aman, tapi di ruang ingatan kematian. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh tengkuknya, dingin, basah, seperti lendir. Asep membeku, seluruh ototnya terkunci. Dari belakang, tangan pucat dan kurus melingkar perlahan di lehernya. Jemarinya panjang dan keras. Napas dingin menyentuh telinganya, membawa suara berbisik yang berat, menekan, mengatakan bahwa beban di punggung Asep bukan miliknya sendiri, bahwa ia membawa milik mereka. Asep mencoba bergerak, tapi tubuhnya tidak patuh, seperti ditindih oleh ketakutan itu sendiri. Di depan matanya, dari kegelapan ceruk, muncul sosok yang paling membuatnya hancur. Seorang porter berdiri diam dengan seragam yang sama persis dengan yang ia pakai. Wajah sosok itu rusak setengah, tapi cukup jelas untuk menunjukkan kelelahan yang sangat Asep kenal. Itu bukan orang lain, itu bayangan masa depan yang paling ia takuti. Mati di gunung, dilupakan, hanya jadi nama di dinding batu. Sosok itu menatapnya lama, seolah menunggu Asep menerima nasib yang sama. Di ambang putus asa, pikiran Asep melompat ke satu hal yang paling nyata dalam hidupnya. Wajah anaknya di rumah,
suara kecil yang memanggilnya Bapak. Ada tarik-menarik di dadanya, antara menyerah pada dingin yang menawarkan akhir dan melawan demi sesuatu yang hangat dan hidup. Dengan sisa tenaga, Asep memaksa rahangnya yang kaku, dan dari dalam dadanya meledak teriakan doa, Allahu Akbar. Suara itu memantul keras di dinding batu, nyala korek padam, dan kegelapan di sekitarnya terbelah oleh sesuatu yang mundur sambil menggeram. Kabut mulai menipis menjelang pagi, bukan karena memberi jalan, tapi seperti selesai bermain. Di jalur yang jauh dari trek seharusnya, tubuh Asep ditemukan tergeletak kaku. Matanya terbuka tapi tidak fokus, bibirnya membiru, napasnya tipis seperti mau putus. Porter senior yang menemukannya sempat mengira Asep sudah mati karena tubuhnya dingin dan beratnya tidak wajar, seolah memanggul sesuatu yang tidak terlihat. Mereka mengangkat tubuh itu dengan susah payah, dan sepanjang digotong, kepala Asep terkulai seperti boneka yang talinya dipotong. Saat dibawa kembali ke area tenda di Pelawangan, Asep tiba-tiba membuka mata, tapi yang bangun bukan Asep yang mereka kenal. Tatapannya kosong, rahangnya bergerak pelan, lalu dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya. Bahasanya halus, tua, bahasa yang bahkan Porter lain tidak sepenuhnya paham. Suaranya berat dan dingin, memperingatkan bahwa rombongan tamu sudah melanggar batas, mengambil dan meninggalkan sesuatu yang bukan milik mereka. Angin mendadak berputar di sekitar tenda, membuat kain bergetar tanpa arah. Ketakutan merambat cepat. Salah satu tamu wanita akhirnya menangis dan mengaku ia sedang datang bulan dan membuang pembalutnya sembarangan di celah batu, takut ketahuan. Seorang tamu pria lain menunduk, tangannya gemetar saat mengeluarkan batu kristal kecil dari saku jaketnya. Batu yang diambilnya karena terlihat indah. Pengakuan itu jatuh seperti palu. Asep yang kerasukan tersenyum tipis, lalu tertawa pelan dengan suara yang bukan miliknya, seolah kesalahan manusia sudah cukup menjelaskan semuanya. Porter senior tidak banyak bicara. Dengan gerakan cepat, mereka melakukan ritual pembersihan darurat. Air dicampur garam kasar, doa dibaca terburu-buru, tapi penuh tekanan. Batu kristal dikembalikan, kotoran dibersihkan, tangan-tangan gemetar bergerak di bawah lampu tenda yang berayun. Di tengah ritual itu, tenda berguncang keras, meski angin berhenti, seperti ada sesuatu yang mengitari dari luar. Asep terkulai lemas setelahnya, napasnya tersengal, seolah baru saja dilepaskan dari jeratan panjang. Keputusan diambil cepat. Mereka harus turun hari itu juga, meski kondisi tidak ideal. Asep ditandu, tubuhnya terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Setiap langkah turun seperti melawan arus, lutut penggotong gemetar, napas mereka terengah. Di sela kesadaran yang naik turun, Asep melihat sosok-sosok itu bergelantungan di pohon, duduk di dahan, berdiri di balik kabut tipis, menatap tanpa ekspresi. Tidak menyerang, hanya mengawasi, seolah memastikan sesuatu benar-benar pergi. Di salah satu pos perbatasan hutan, ujian terakhir datang. Tandu Asep terasa ditarik ke belakang dengan keras. Para porter hampir terjatuh, kaki mereka terpeleset. Dari balik pepohonan, terdengar suara geraman berat, dalam, seperti harimau yang marah. Semua orang membeku karena mereka tahu tidak ada harimau di sana. Suara itu bukan tentang hewan, tapi tentang wilayah,
tentang peringatan terakhir sebelum keluar dari area yang tidak menginginkan mereka lagi. Begitu kaki mereka menyentuh aspal desa Sembalun, semua berhenti mendadak. Berat di tandu menghilang seolah dipotong. Angin dingin lenyap, kabut tertinggal di batas hutan. Yang tersisa hanya suara jangkrik, lampu rumah warga, dan bau tanah basah yang normal. Asep menghela napas panjang dan pingsan lagi. Kali ini seperti orang yang benar-benar tidur. Kontras antara hutan di belakang dan desa di depan terasa tajam, seperti pintu neraka yang ditutup pelan tanpa suara. Asep tidak langsung sembuh setelah turun gunung. 7 hari penuh tubuhnya demam tinggi, menggigil meski siang terik. Saat tidur, istrinya melihat posisi tangan Asep selalu sama, seolah sedang menggendong keranjang berat di punggung. Baunya tampak membiru kehitaman, membentuk bekas telapak tangan yang jelas. Jari-jari panjang menekan ke dalam kulit. Ketika disentuh, Asep mengerang pelan, bukan karena sakit fisik, tapi seperti sedang diminta melepaskan sesuatu yang masih menempel. Malam di rumah tidak pernah kembali benar-benar sunyi. Beberapa kali saat semua orang terlelap, Asep terbangun oleh suara lonceng kecil dari halaman. Bunyi yang sama, ritmis, dekat, lalu menjauh. Ketika pintu dibuka, tidak ada apapun, hanya angin dingin yang lewat sebentar. Disitulah Asep sadar, apa yang ia temui di gunung tidak sepenuhnya tinggal di sana. Teror itu seperti tahu alamat, tahu jalan pulang. Kabar tentang rombongan tamu dari Jakarta datang pelan-pelan. Pria yang mengambil batu kristal mengalami kecelakaan motor. Kakinya patah parah, posisinya aneh, mirip orang yang terjatuh ke jurang. Pendaki wanita yang membuang pembalut sering kesurupan, terutama saat malam hujan. Suaranya berubah, menangis minta dikembalikan ke gunung. Tidak ada yang berani mengaitkan langsung, tapi semua tahu cerita itu tidak berhenti di Pelawangan. Asep memutuskan pensiun dini. Ia menjual keranjang rotannya, simbol hidup yang membesarkannya selama bertahun-tahun. Tapi setiap kali keranjang itu dijual, dibuang, bahkan dibakar, entah bagaimana keranjang yang sama selalu muncul kembali di gudang rumahnya, bersih, utuh, seolah tidak pernah pergi. Asep berhenti mencoba menyingkirkannya. Ia membiarkan keranjang itu ada, seperti menerima bahwa ada bagian hidupnya yang tidak bisa dilepas begitu saja. Dari semua yang ia alami, Asep hanya menyisakan satu pesan. Gunung tidak pernah butuh manusia. Kita yang datang dengan ego, dengan kamera, dengan kesombongan. Sopan santun bukan hanya untuk sesama manusia, tapi untuk mereka yang lebih dulu ada, yang tidak butuh pengakuan. Ia bilang, jangan pernah menganggap sesuatu aman hanya karena tidak terlihat. Tidak semua yang diam itu tidur. Ada satu hal terakhir yang membuat cerita ini sulit ditutup. Foto terakhir rombongan sebelum turun. Saat diperbesar, di sela-sela kaki para pendaki, tampak wajah pucat Asep menatap lurus ke kamera. Matanya kosong, ekspresinya datar. Padahal saat foto itu diambil, Asep masih tergeletak pingsan di dalam tenda. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana wajah itu bisa ada di sana, atau lebih tepatnya, siapa yang berdiri di tempat Asep seharusnya tidak berada. Malam ini,
Sebelum kalian tidur, coba perhatikan sudut kamar kalian. Dengarkan dengan saksama dalam sunyi yang paling tenang. Apakah kalian yakin beban berat di pundak hari ini hanya berasal dari pekerjaan dan lelah semata? Atau jangan-jangan sejak suatu malam yang terluka